Kami ucapkan selamat sore, kembali kita berbakti dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita melakukannya dengan secara online, ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan naikkan pujian Roh Allah yang hidup penuhiku. Hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka,
yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus, terima kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau.
siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Waktu dan tempat kami Kau serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Berkati firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi rema bagi kami, menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam pujian. Pakai lebih hari lebih hari. Ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjutkan yang lalu, yaitu poin 16, garis besar perjalanan hidup Yakub. Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir. Nah, baik, Kamis lalu kita baca di dalam Kejadian 15. Kejadian pasal 15. Ya, ayat yang ke-7 mulai. Lagi firman Tuhan kepadanya, Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Haleluya, puji Tuhan. Tambah 1 ayat. Ketika matahari telah terbenam
dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, kita melihat Abram tidak menaruh api. Tuhan yang kasih api. Ya. Cuma daging ditaruh, dipotong dua. Nah saudara, tetapi yang kita mau lihat saudara, ya saudara, Abram sempat tertidur dengan nyenyak pada saat memberikan persembahan. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak tahu apa ini menjadi penyebab. Di ayat 13 dikatakan, ketahuilah dengan sesungguhnya keturunanmu dan seterusnya akan menjadi budak. Saya tidak tahu apa karena ini. Tetapi saudara, kita melihat di sini ya. Abraham mempersembahkan korban, dia menunggu Tuhan, tetapi kemudian tertidur. Tertidur ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya tidak tahu apa ini yang menyebabkan tadi dikatakan keturunannya Abraham akan menjadi budak di negeri asing selama 400 tahun. Tetapi saudara, kalau memang seperti itu, ya kita juga harus waspada ya. Supaya pada saat kita memberikan persembahan, saudara kita tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah, saudaraku. Memang sebelumnya dikatakan, saudara ada burung-burung buas yang mau memakan daging itu tetapi diusir oleh Abram. Tetapi setelah itu, Abram mungkin kecapean, saudaraku, sampai tertidur. Dan dikatakan di sini saudara, lalu turunlah ayat 12, meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Jadi saudara, tiba-tiba turun gelap gulita yang mengerikan, menakutkan. Dan setelah gelap gulita itu turun yang mengerikan itu, Tuhan berfirman. Jadi saudara, mari ini pelajaran untuk kita. Ya mari kita berjaga-jaga, berawas-awas. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Ini peristiwa murid-muridnya diajak berdoa oleh Tuhan Yesus. Ya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus ajak murid-muridnya untuk berdoa di Getsemani. Saudara yang kekasih, ya, muridnya tinggal berapa ya? Tinggal 11. Soalnya Yudas sudah tidak ada di kelompok ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Di antara 11 itu Tuhan mengajak 3 orang untuk bersama-sama. Petrus, Yohanes, Yakobus. Ini murid yang terdekat. Tetapi saudara kita melihat coba ayat 37. Mulai ayat 37. Dan Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya, jadi diajak untuk berjaga-jaga. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku,
Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi saudara, Tuhan ngomong sama Petrus. Ya murid-muridnya rata-rata semua tertidur. Tapi Tuhan ngomong kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Saudara, ini juga menjadi sekali lagi peringatan untuk kita. Mari kita tata kembali mezbah. Tadi Abraham di atas mezbahnya ada daging korban. Api belum turun, api Tuhan belum turun membakar. Saudaraku, ini kejadian kalau api turun itu, saya percaya saudara waktu persembahannya Habel, itu Habel juga tidak taruh api ya. Sebab kalau guru-guru sekolah minggu dulu ngomong, gimana membedakan persembahannya Kain sama persembahannya Habel? Kalau persembahannya Kain asapnya ke atas. Kalau persembahannya Habel, Kain asapnya ke bawah. Sorry ya, keliru ya. Kain asapnya ke bawah. Habel asapnya ke atas. Tidak saudara. Kemungkinan besar saudara api Tuhan turun. Sebab kalau kita berdasarkan ayat-ayat itu. Elia juga tidak menaruh api. Tapi api Tuhan turun. Salomo juga api Tuhan. Makanya waktu siapa yang membawa api asing, Tuhan matikan anak-anak Harun. Nadab, Abihu. Ya. Saudara tidak boleh membawa api asing. Dan saudara kita melihat. Sementara mezbah dan korban sudah ada, api belum turun. Abraham tertidur. Jadi saudara mari kita perbaiki mezbah doa kita. Saudara memang lelah, capek. Tetapi mari di sini dikatakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mari kita tata ulang ya setiap kita lah. Mezbah doa kita. Saudaraku, kalau sampai gara-gara Abraham tertidur keturunannya jadi budak, saudara kan ya menyedihkannya. Kita melihat ayat 41 Matius tadi katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Dipisahkan antara berjaga dan berdoa. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi rupanya doa, berjaga dan berdoa itu memberi kekuatan supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Roh kita memang penurut. Tetapi masalahnya ada daging kita. Jadi saudara mari berjaga dan berdoa. Terlebih saudara di hari-hari terakhir ini. Menjelang Yesus datang. Saudara, peperangan rohani semakin hebat. Kita harus menyiapkan diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat lagi kalau doa juga memberi kekuatan. Lukas pasal 21. Lukas 21. Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jagalah senantiasa, selalu berjaga-jaga sambil berdoa.
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi semua yang akan menimpa seluruh penduduk bumi. Jelas sekali ayat 35. Akan menimpa seluruh penduduk bumi. Jadi kita disuruh berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya, nah ini. Jadi berjaga-jaga dan berdoa itu memberi kekuatan untuk terhindar dari apa yang menimpa bumi ini. Tetapi juga dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi doa juga memberi daya tahan. Saudara, kita perlu menata ulang, memperbaiki hidup kita, mezbah doa kita, saudara. Roh kita memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa, saudara, maka ya daging kita akan melumpuhkan kita. Karena itu saudara, mari kita ya senantiasa, di sini dikatakan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat juga di dalam 1 Petrus pasal 4. Satu Petrus 4 ayat 7. Jadi gara-gara tertidur Tuhan menubuatkan tentang sesuatu yang akan terjadi kepada keturunannya Abraham. Saudara, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi saudara, berkaitan dengan kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat, tadi dikatakan kuasai diri dan jadilah tenang. Untuk apa? Supaya kamu dapat berdoa. Dengan berdoa kita beroleh kekuatan, tadi Lukas katakan, untuk luput dari semua yang menimpa penduduk bumi. Saudara, hari-hari ini tidak ada, rata-rata tidak ada orang yang tidak menceritakan ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita di sini dengar orang, waduh, ini juga ada hamba Tuhan, MP, saudara sekeluarga ya Mi, sekeluarga, kena COVID. GPDI, Departemen Pendidikan, Om Rudi Makal, itu katanya sudah di ruang ICU, bukan ICU ya, sudah pakai ventilator. Saudaraku, istri, anak dan menantunya juga dirawat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada hamba Tuhan GKII, Pak Margo Adi, itu juga kena di Bali ini. Di Bali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, Tuhan melindungi kita. Amin. Tetapi saudara, kita melihat Tuhan ngomong, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kita beroleh kekuatan untuk luput. Dan tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Di hadapan Yesus. Saudaraku, kalau Matius katakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah saudara, kita semua masih punya daging. Saudaraku, roh kita penurut benar. Tetapi daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Roma katakan. Jadi saudara, daging kita bisa dikendalikan kalau kita mezbah doa kita. Mezbah doa kita.
itu ada korban dan ada api di situ, saudara. Baik, puji Tuhan, kita lihat satu lagi ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang terkenal. Saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17, pendek saja. Tetaplah berdoa. Berdoa senantiasa. Lukas 18. Lukas pasal 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tadi 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Di sini dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan supaya mereka terus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi saudara terus menaikkan doa. Saudaraku, sangat penting. Ya. Jadi mari hari-hari ini lebih kita tambah lagi porsi waktu kita untuk membangun mezbah doa di hadapan Tuhan. Saudara, supaya kita dikuatkan. Supaya kita mampu, kita terluput dan kita mampu bertahan. Saudaraku, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, sekarang kita lihat Keluaran. Nah ini saudara. Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 12. Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 12. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah, nah ini perhatikan ya. Ini nubuat itu mulai digenapi. Saudara, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Bijaksana. Jahat sebetulnya ya, licik, tapi pakai kata bijaksana. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi sebetulnya mereka juga enggak pengen orang Israel itu pergi. Saudara, Raja Mesir, Firaun ternyata memang enggak ingin mereka pergi. Pengen terus memperbudak ya. Terus sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin, nah ini kita perhatikan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, di sini kita melihat ya, sekian lama dinubuatkan, saat ini mulai digenapi.
saudara yang dikasihi Tuhan. Mulai digenapi, saudara Yusuf dan saudara-saudaranya dan orang-orang seangkatannya, orang-orang yang mengenal jasa-jasa Yusuf sudah pada mati. Muncul angkatan baru yang tidak mengenal jasanya Yusuf. Saudara, mereka mulai menindas orang Israel. Apa yang dinubuatkan di dalam Kejadian 15 mulai digenapi. Jadi saudara, jadi Yakub dan keturunannya pindah ke Mesir, itu juga menggenapi apa yang dinubuatkan. Puji Tuhan saudara, biarlah melalui firman Tuhan ini kita makin dikuatkan. Mari kita bangun mezbah. Kita tata ulang mezbah doa kita, saudaraku. Supaya kita beroleh kekuatan. Jangan sampai ya karena keteledoran kita. Saudara tadi dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, saya akhiri sampai di sini. Mari kita haleluya. Kita mau berdoa. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Engkau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku, haleluya, takkan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mohon ampun kalau mungkin mezbah doa kami sudah berantakan Tuhan. Mungkin kami sempat lengah seperti Abram. Tuhan tertidur, Tuhan terlelap, Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami untuk kembali membangun mezbah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata supaya kami berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kami beroleh kekuatan untuk luput. Dan kami tahan berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu mari Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang menegur, mengingatkan kami. Kami mau Tuhan menata kembali. Kami mau Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus membangun kembali yang mungkin sudah runtuh. Karena kesibukan kami. Tuhan Yesus karena hal-hal duniawi, Tuhan mohon ampun. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu jadi kekuatan bagi kami Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Terima kasih kami mengucap syukur.
Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.